Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Faik Munir, absen 1 dari kelas D4 4B SKL. Saya akan menjelaskan kembali mengenai men-setting trafo CT, kemudian memonitor harmonisa, memonitor arus fasa, kemudian men-setting OCR dan men-setting komunikasi protokol men-setting konfigurasi protokol komunikasi IEC. Nah, pertama saya akan menjelaskan untuk men-setting awal. Jadi yang pertama untuk main location kita ganti dengan nama utamanya di mana, lokasi utamanya misalkan di GI Sengkaling. Kita enter. Untuk sublocation-nya itu untuk Penyulang Dinoyo dimisalkan. Nah, untuk name for this device menggunakan FAM40. Device name kita menggunakan Penyulang Dinoyo ya, dengan nama Penyulang Dinoyo. Nah, untuk device type-nya memakai FAM40. Application mode-nya, nah, karena ini yang akan kita lindungi diproteksi itu ada pilihan motor atau feeder. Misalkan kita pakai feeder. Setelah setting awal selesai, kita klik Write Current View to Device. Nah, karena belum terhubung dengan FAM40-nya, maka belum bisa dikoneksikan. Maka stop operation. Kemudian untuk setting, untuk memonitor arus harmonisa, di sini ada measurement. Measurement ini bisa melihat dari besar arus fasanya. Ada fasa 1, L1, L2, IL3. Arus harmonisa juga bisa dilihat TH di sini. Ini diagram untuk arus memonitor arus harmonisanya. Karena ini variabelnya 22 karena masih belum terhubung. Ini THD 2, 3 sampai 15 bisa dideteksi, bisa kita lihat di diagram harmonisa. Untuk pasor diagram arus fasa, nah, kita klik pasor diagram, kemudian kita bisa melihat diagram fasornya. Ini arus 1, IL2 dan IL3. Karena belum terkoneksikan, maka masih tertuju di 0 derajat. Nah, ini juga untuk arus fasa netral bisa kita arus netral, mohon maaf. CT-nya bisa dilihat di sini. Besar arus netralnya. Nah, FAM40 ini juga bisa digunakan untuk men-setting OCR atau over current relay. Pertama kali untuk men-setting OCR yang stage 1 ini kita enablekan. Kemudian di sini ada berapa yang harus kita setting. Pick up setting ini menandakan besar arus yang akan kita gunakan. Ya, untuk FAM40-nya besar arusnya berapa? Misalkan 0,55. Nah, untuk delay curve family, nah ini kan ada beberapa macam dari jenis relay. Ada definite time, ada inverse time relay, ada instantaneous time. Nah, untuk relay OCR stack 1 ini kita bisa memilih. Misalkan saya memakai inverse time relay. Nah, delay type-nya itu bisa disetting dengan beberapa parameter. Di sini ada NI, normally, inverse, ada VI, very inverse, ada EI, ada LTI, long time inverse. Misalkan saya memilih NI. Untuk inverse time coefficient konstanta itu tergantung dari perhitungan dari koordinasi proteksinya. Misalkan saya menggunakan 0,05. Kita enter.
Nah, di sini ada dua grup. Ada dua grup. Misalkan grup 1 ini digunakan untuk men-setting ketika beban lebih ya. Maka yang aktif ini grup 1 saja. Misalkan grup 2 itu digunakan untuk di lain beban lebih, beban puncak. Maka yang aktif itu cuma grup 2 saja. Nah, OCR ini ada 3 stage. Ini stage 2, ini stage 3. Stage 2 ini untuk cara untuk men-setting kita enablekan. Ya. Di sini settingnya berbeda dengan stage 1 karena di sini hanya definite time atau instantaneous time relay. Jadi tidak ada pilihan normally inverse, very inverse, long time inverse, tidak ada. Jadinya ini untuk men-setting besar arusnya. Biasanya untuk stage 2 ini itu menggunakan definite time relay. Ya, untuk stage 3 ya kita enablekan. Nah, ini menggunakan instantaneous time relay karena instantaneous time itu digunakan untuk gangguan yang sangat besar. Jadi bekerjanya dari instantaneous time relay ini bekerjanya seketika dengan cepat. Ya, bekerjanya dengan cepat. Nah, kemudian FAM40 itu tidak bisa langsung mendeteksi arus dan gangguan dari jaringan. Masih membutuhkan sensor. Di mana sensor yang digunakan adalah sensor arus dan sensor PT. Sensor arus menggunakan CT atau current transformator. Sensor tegangan menggunakan PT atau potensial transformator. Bagaimana untuk cara men-settingnya? Ya, kita klik scaling. Ya, scaling. Ini scaling. Di sini ada cara untuk men-setting CT dan juga PT. Ya, kita akan men-setting CT. Nah, CT ini kan rasio transformasinya kan bervariasi, ada yang 1000 ke 5, ada yang 100 ke 10. Misalkan ini saya menggunakan 100. Terus kita enter, ini menggunakan 10, kita enter. Jangan lupa untuk di write device current karena belum terhubung dengan FAM40. Jadinya masih belum bisa dikoneksikan. Kita stop operation. Kemudian yang terakhir untuk konfigurasi protokol komunikasi, kita di sini ada berapa variasi ya protokol konfigurasinya, ada SPA-bus configuration, ada Modbus, ada Profibus. Ya, kita menggunakan Modbus dan Profibus yang konfigurasi EEC 6087051003 ini yang bawah. Ini data untuk komunikasi IEC 6087051003. Untuk men-setting konfigurasi komunikasinya akan dibahas di materi setelahnya berikutnya ya. Mungkin ini penjelasan mengenai materi cara men-setting FAM40 untuk memenuhi tugas 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.